Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Candi Kidal, terletak di desa Rejo Kidal. Nah, di sini kita harus mengisi buku tamu dulu. Kali Pak Sinten? Pak Yus. Oh, di Nengan. Dulu kali buang. Lewat sama kita, Mas. Enggak dibaca wong-wong. Nanti lagi. Nggih. Ampun lagi. Nggih. Nah, cekali meneh. Nah, ini ya dibangun sebagai tempat penerimaan bagi Raja Anusapati. Kula tinggal tutukaken iki. Oh, nggih, Pak, monggo. Matur nuwun, Pak. Nggih, nggih. Pak nyapu-nyapu. Nggih. Sama Pak sengajakan. Oke, kita masuk saja ya. Ini buku tamunya seperti ini. Langsung aja kita ke depan. Candi yang kecil tapi indah ya. Jangan remehkan candinya, tapi lihat nilai sejarahnya. Candi yang dibangun pada masa Kerajaan Singosari. Tepatnya di sini untuk menghormati atau sebagai penghargaan penerimaan dari Raja Anusapati, raja kedua dari Singosari. Raja Anusapati itu adalah putra dari Ken Dedes ya, atau Ken Dedes. Ketika Anusapati ini masih dalam kandungan, ayahnya meninggal. Aku Tunggal Ametung itu meninggal. Konon katanya dibunuh oleh Ken Arok ya, tapi walau alam. Karena Ken Arok di samping mencintai Ken Dedes, dia juga ingin bercita-cita ingin jadi raja. Itu kalau dalam kitab Palaraton. Aslinya ya walau alam. Ini lumayan bagus ya, ada beberapa taman-taman yang mengitarinya. Ya, sekali lagi terima kasih BPCB ya. Kalau nggak ada BPCB terbengkalai mungkin tempat ini ya. Nah, ini di depan itu ada Kalamakara ya. Candinya berbentuk simetris, sudah jelas itu simetris. Ini itu ada tempat peresmiannya oleh tahun berapa tuh, lama itu ya. Fuad Hasan itu masa-masa tahun berapa itu, 80-an mungkin. Ya, coba nanti kita lihat lah. Ya, ini sekilas tentang Candi Kidal ya, berlokasi di lembah Gunung Bromo. Wah, Desa Rejo Kidal ya. Berukuran 8,36 kali 8,36 meter. Ya, terdiri dari batu andesit. Sebelum kita ke candi, coba kita keliling-keliling sebentar. Ada apa saja di sini? Ini tempat jupel ya, juru pelihara mungkin. Kalau nginep atau ada apa penelitian. Nah ini, wah bagus ini. Nah, tubuh candi dihiasi dengan 2 ornamen berbentuk naga. Ini nanti kita lihat pada pintu masuk kanan kirinya ya. Nah, itu yang masuk. Ada kepala kala yang seperti raksasa. Kemudian di keempat pojok candi ada relief singa yang menyangga kaki candi ya. Kemudian ada juga relief Garuda yang merupakan cerita dari Garuda. Kalau ingin tahu cerita Garuda ya lihat di Google, atau nanti saya ceritakan sedikit setahu saya. Ini kalau kita berputar, nah ini jelas sekali di sini. Raja Anusapati merupakan raja kedua yang memerintah Kerajaan Singosari pada tahun 1227 sampai 1248. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Ken Arok, yang merupakan raja pertama sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Singosari. Raja Anusapati disebut sebagai anak dari Tunggal Ametung dari Ken Dedes sebelum dibunuh Tunggal Ametung oleh Ken Arok dan telah menggantikannya. Iya, ini foto-fotonya sudah hilang. Amin Bu nggih. Oh. Ya itu yang bersih-bersih ya. Jupelnya kan tadi ada 2 yang di depan. Itu loh tahun berapa ya Mas? Fuad Hasan tuh lama loh. Itu masa-masa Pak Harto itu. Coba kita cek tahun piroi. Tulisannya sudah banyak yang hilang.
1992. Saya kelas SMA. Udar pun nggih. Tulisan ini lho. Pun tahun 1992. Pak Harto. Anu nggih, tasih Pak Harto, tasih Pak Menteri Fuad Hasan. Fuad Hasan nggih. Saiki pundi to lho, Mas? Kula belum. Oh, belum ngriki. Tapi sudah lama di Gresik. Ten Gresik pun hampir 20 tahun. Oh, nggih kerja. Ini kangen. Nggih, Kali Bu sinten? Dalem Siti Romelah. Oh. Nggih. Jagi mriki Bu nggih, bersih-bersih. Digasaken ten ngriki kali BBC kali Bapak. Sing ten nggih. Nggih Bu. Kalih ten ngriki petugas e. Nah niki. Kira se Bapak wonten pengunjung kalih. Oh nika. Ritual. Nggih. Nah inilah bentuk Candi Kidal yang sangat cantik ya. Sangat cantik sekali. Itu di atas ada 2 orang yang nggak tahu dari mana. Katanya tadi dari luar kota lah. Kayaknya ritual. Ya kita ke atasnya nanti aja lah gantian. Biar nggak ganggu ya. Kita kan harus toleransi ya. Jangan intoleransi. Kita putar-putar dulu di sini. Nah ini yang saya katakan ya, di sini ada apa itu 2 naga sebagai penjaga gerbang. Jadi jalannya di sini ada 2 naga di sini. Ini dulu pernah ditabrak Mas. Pernah ditabrak uang. Iya, uang stres kesurupan mungkin. Ini ada 2 naga, nanti kita masuk ke sana lah. Dari sisi-sisi sudut-sudutnya ini ada singa ya, diapit oleh singa. Nah ini yang dinamakan dengan medalion. Nah inilah namanya medalion. Biasanya gambar-gambar flora fauna ya. Medali ya. Atasnya itu sulur-suluran. Nah, singa ini. Narasingamurti. Oh. Mungkin ada hubungannya dengan kerajaan yang lain. Di sini full medalion ya. Jadi reliefnya alhamdulillah masih sangat utuh, menarik ya. Nanti di atas juga ada reliefnya ya. Nanti kita coba naik ya. Kita putar-putar dulu di sini. Nah ini ceritanya, cerita tentang Garuda ya. Garuda itu kan kalau ini yang terakhir mungkin, coba nanti kita putar dulu lah. Coba kita putar ke sana dulu. Ini sisi sebelah kanan ya, kita coba melihat ceritanya Garuda. Penuh dengan medali-medali dan relief-relief. Ini singanya. Setiap sudut pokoknya ada patung singa. Ini udah mulai dari sini lah. Ceritanya dari sini insya Allah. Ceritanya itu kalau saya lihat di buku ya, buku-buku lama. Nah ini ceritanya dari sini. Nah ini Garuda kan ibunya kan di sandra ya, ditawan oleh ular-ular itu ya. Pokoknya didadekno babu lah, buruh. Jadi kan pembantu. Akhirnya Garuda ini bisa membebaskan ibunya kalau dia membawa air suci ya. Ya. Air apa namanya itu ya? Merta ya. Yang dia itu candi itu apa namanya? Tirta Moyo ya, Tirta Amerta ya, Tirta Amerta. Akhirnya ini dia itu membawa itu, ya, berusaha untuk membebaskan ibunya, karena itu kan air abadi. Nah kemudian Garudanya pindah ke sini, yang sebelah timur sini. Nah ini masih sama biasanya. Nah ini Garudanya. Oh ini loh Mas. Nah ini loh. Kan nyuwun ya. Nyuwun itu apa ya? Nyuwun itu menjinjing di atas kepalanya tuh. Lah ini airnya. Air kehidupan. Ya mau diserahkan ke naga. Dia berusaha keras untuk mendapatkan air tersebut untuk membebaskan ibunya. Dan alhamdulillah berhasil.
Nah, kita kembali ke relief yang tadi itu. Bagus juga ya. Nah, akhirnya ke sini. Nah, ini Mas. Yang terakhir akhirnya ibu digendong. Ya, akhirnya terakhir dia itu menggendong ibunya. Cuma sayang foto ibunya ini reliefnya sudah rusak. Nah, ini ada sosok perempuan cewek di sini digendong sama anaknya Garuda di sini. Nah, ini akhirnya mengilhami Pak Soekarno ya, presiden kita. Jadi Pak Karno dulu tuh pernah Candi Kidal, pernah memperhatikan cerita-cerita ini. Akhirnya burung Garuda dijadikan lambang negara kita. Ya, ceritanya kan sama. Kita itu berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Sama dengan Garuda ini, dia berusaha untuk membebaskan ibunya dari tangan-tangan ular-ular itu. Nah, konon itu ketika diberikan oleh ular, akhirnya kuncinya pecah. Airnya nggak jadi diminum, jadi nggak ada yang hidup abadi. Begitu cerita yang pernah saya baca. Kalau ada kurangnya ya mohon maaf, mungkin kalau yang mau membenarkan bisa komen di bawah ini. Kisah perjuangan Garuda yang menginspirasi banyak manusia, termasuk Presiden Soekarno. Dari inspirasi ini sampai Garuda dijadikan lambang negara, ya, kita berjuang melawan penjajah Belanda. Itu nanti kita naik ke sana ya. Di bawah kala itu juga mungkin ada patmanya dulu, ada beberapa candi, nanti kita lihat. Lumayan tinggi itu. Nah. Nih. Medalion ya, relief medalion. Ini perjuangan Garuda yang awal tadi. Nah, ini sama, persis mirip dengan Candi Singosari, ya Mas ya. Jadi setiap sisi-sisinya pasti persis, dibuat simetris, ada kala dan lain sebagainya. Ini gendong apa yang ini ya? Loh, ini kayaknya yang ini kelihatannya kayak gendong ulo Mas ya. Iya dah. Yang tadi kan yang tengah kan gendong air suci, yang terakhir kan menggendong ibunya. Ini kayak gendong ulo kayak ini. Mungkin yang tahu nanti bisa komen ya. Asik ya. Kecil tapi indah, unik, detail sekali ya. Ini singa tadi. Ini juga hiasannya bagus ini. Ya. Ini macam kayak bunga, pantera, ngotot ke sini. Oke, kita sekarang sudah ada di atas ya. Di atas. Ini hiasannya. Itu ada hiasan tumpal. Yang itu model-model medalion, relief medalion. Pilin ya, depan itu pilin. Kalau ini sulur-suluran, atas itu pilin. Supaya kita puter. Hati-hati ya. Ini jalannya segini ya. Jalannya kecil sekali, kalau lamun kepleset ya jatuh. Harus hati-hati. Oh, di sini nggak ada
Padmanya mungkin hilang ya, mungkin dulu ada Padmanya, ada patungnya di sini. Biasanya masih tetap ya, model-model sulur-suluran di sini. Oh, bener simetris mesti. Nah, itu beda, itu wajik, itu modelnya wajik itu penuh sampai di atas sana. Coba muter lagi mas, muter sana. Iya, hati-hati loh. Hati-hati karena memang tempat untuk berjalannya itu kecil sekali ya. Nah ini persis ini sama ini. Itu hiasan pilin yang bentuknya seperti es. Bawahnya ini sulusuran lagi. Nah depan itu kala. Nah, ya. Kalanya. Apa ya itu, bentuk apa ya? Pojok ini. Sama-sama tak foto ini. Sana mas. Biarkan lah. Biar tak foto ya. Ada capung. Capungnya bertapa. Semedi. Ini ada ruangan kosong lagi. Ini kalau dari dekat seperti ini bentuk kalanya. Ya. Karya yang luar biasa ya. Karya yang indah. Ini sisi yang terakhir sebelum sampai di depan. Tapi ya gitu ya, wis mirip ya. Mirip seperti itu. Muter lagi. Di sini banyak sekali capungnya di sini. Ini ada lagi. Nah, ketemu lagi sama banyak capung di sini. Ini sama kan? Ya sama. Seperti ini. Persis. Ini pemandangan sekitar, muter ke sana ya. Cuma yang disayangkan di sini banyak kandang ayam samping kanan kiri. Berarti ini berputar, bawah itu ada batu-batu untuk mengitari candi. Itu juga ada ditata. Loh, lagi-lagi ini ketemu ini ya. Oke. Pengungsi manis. Ini terbang. Komen. Loh, apa ya? Jadi di sini itu jinak ya. Banyak sekali di sini capung-capung dan kepada kita itu jinak sekali. Ya enggak takut. Ya. Kalau kita baik ya pasti binatang baik. Nah ini di pintu gerbang kita jumpai beberapa hiasan-hiasan. Sebelah kiri ada hiasan tumpal ya, berupa Meru Gunung. Sebelah kiri lagi-lagi ada relief medallion. Ini yang spektai di atas ini, yang kalamakaranya ya, besar sekali sini. Di kanan kiri tetap sama, alias simetris. Di sini ada lagi hiasan tumpal. Nah kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini ada tulisan tempat pendarmaan Raja Anusapati ya. Nah, ini ada beberapa ritual Jawa, bunga 7 rupa dan sajen seperti ini. Ini budaya leluhur ya. Kita harus toleransi, jangan malah intoleransi. Kepercayaan masyarakat.